Selanjutnya tadi siang saudara setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak Iya, badan. badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Masih Saya ingat? tidak perhatikan jamnya, jam berapa, tapi siang hari. Siang hari. Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya. Kurang lebih. Saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya, yang mulia. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat, yang mulia. Riki Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Tidak melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apalagi kegiatan saudara di dalam setelah itu? Izin yang mulia, mohon izin sekali lagi, mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual mohon agar nanti akan kami nyatakan secara tertutup. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Tertidur, oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang, anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungin kemudian, itu pukul 19, makanya kita mencoba menentukan waktunya. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain. Apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak. Sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak yang mulia. Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci ya.
Iya yang mulia, saya Sehingga kunci. pintu kayunya tidak tetap terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk, Iya, oke. itu saya tutup dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka posisinya. Pintu kayu terbuka, oke. Setelah pintu kaca tertutup, yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini, artinya ketika tarik agak kuat dia Bisa terbuka. bisa dibuka.